Harapan Arteta untuk persembahkan piala di musim ini akhirnya pupus. Kesempatan terakhir di Piala Liga harus kandas setelah dikalahkan Jurgen Klopp 0-2. Lalu taktik apa yang digunakan Arteta kali ini? Dan bagaimana cara Jurgen Klopp mengatasinya? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Arteta bermain dengan formasi andalan 4-1-4-1. Tomiyasu yang baru sembuh dipasang di bek kanan. Hal yang sama pun terjadi di tengah. Martin Odegaard dan Smith Rowe yang kembali fit langsung dipasang di line up. Sementara di depan tetap dipercayakan pada Lacazette. Jurgen Klopp menggunakan formasi andalan 4-3-3. Mister Gawang dipercayakan pada Kelleher. Lini tengah dikomandoi Fabinho. Sementara di depan, pemain muda Kaida Gordon dimainkan di kanan untuk menemani Firmino dan Jota. Saat bertahan, Jurgen Klopp meminta pemainnya bermain tidak terlalu agresif. Saat bola mulai dikuasai pemain belakang lawan, pemain Liverpool terlihat tidak melakukan pressing. Contohnya pada gambar ini, Ben White dibiarkan leluasa menguasai bola di pertahanan sendiri. Sebagai gantinya, Klopp meminta anak asuhnya melakukan pressing ketat di tengah lapangan. Misalnya pada gambar ini. Hadapi taktik tersebut, Arteta memainkan Odegaard lebih dalam. Itu dimaksudkan agar Lokonga tidak sendirian dalam menghadapi pressing ketat pemain Liverpool. Hanya saja usaha tersebut tidak optimal. Keduanya tetap kewalahan hadapi pressing Liverpool. Tak heran umpan-umpan jauh ke depan, utamanya ke sayap, diinstruksikan Arteta sebagai jalan keluar dari pressing Liverpool. Tercatat Arsenal cukup sering melakukan umpan jauh. Ramsdale dan Ben White berulang kali mengirimkan bola dari belakang ke depan. Misalnya pada cuplikan ini. Saat Odegaard sudah tertekan pressing Liverpool, ia mengirimkan umpan ke Ben White. Ben White pun melakukan umpan jauh. Sayangnya umpannya tidak akurat. Nah, efektivitas dari umpan-umpan jauh inilah yang jadi persoalan Arsenal. Di sepanjang laga, Ben White tercatat melakukan 6 kali umpan jauh, sementara Ramsdale 5 kali. Namun dari total 11 kali umpan yang dilakukan keduanya, hanya 2 kali yang membahayakan pertahanan lawan. Hampir sama dengan Klopp, Arteta meminta anak asuhnya untuk tidak terlalu agresif. Mereka tampak memberikan keleluasaan saat pemain belakang Liverpool menguasai bola. Tekanan hanya dilakukan saat sudah ada di lapangan tengah. Misalnya pada gambar ini, Curtis Jones mampu menggiring bola tanpa tekanan di pertahanan sendiri. Merespon hal tersebut, Klopp tetap meminta anak asuhnya dominan melakukan build-up dengan umpan-umpan pendek. Secara bergantian, Henderson dan Curtis Jones akan berposisi sejajar dengan Fabinho untuk melakukan build-up. Hasilnya, gelandang-gelandang Liverpool mampu keluar dari pressing dan membawa bola ke depan. Misalnya pada cuplikan ini, Curtis Jones mampu melewati tekanan pressing dan mendribble bola sampai kotak penalti lawan. Selain itu, pola tidak biasanya dimainkan Klopp saat build up. Bila biasanya Arnold yang akan bermain defensif menemani 2 bek tengah, kini justru Robertson yang memerankan hal tersebut. Contohnya pada gambar ini, terlihat Robertson melakukan build up di belakang bersama 2 bek tengah. Itu dilakukan Klopp untuk menyeimbangkan serangan Liverpool. Di kanan, Klopp memainkan pemain berusia 17 tahunan Kaida Gordon. Untuk itu, Arnold dimainkan lebih ke depan agar membantu Gordon di kanan yang minim pengalaman. Sementara di kiri sebaliknya, terdapat Jota ditambah Curtis Jones yang bisa juga bermain melebar. Sehingga minimnya backup serangan dari Robertson tidak akan menjadi masalah. Itu juga menjawab bagaimana Arnold bisa berada di tengah depan saat gol pertama Liverpool tercipta. Karena memang sedari awal Klopp memposisikannya bermain lebih depan untuk mempertajam serangan di kanan. Gol pertama pun adalah buah dari taktik false nine dan pemposisian Arnold. Rinciannya sebagai berikut. Firmino berhasil menarik Gabriel ke tengah.
Arnold menerima umpan backheel dari Firmino. Selanjutnya, ia mengirimkan umpan ke Jota. Dan Jota dengan aksi individunya mampu melesahkan bola ke gawang Arsenal. Hal lain yang mencolok dari laga ini adalah intensitas tackle dari kedua tim. Liverpool tercatat lakukan 35 tackle sementara Arsenal hanya 14 kali. Dengan angka ini, seolah-olah Liverpool bermain kasar dengan 35 tackle tersebut. Tetapi nyatanya tidak. Karena dari 35 tackle tersebut, 22 kali adalah tackle bersih. Efektivitas dari para penekel atau tukang jagal bola inilah yang menjadi kunci lain kemenangan anak asuhan Jurgen Klopp. Contohnya saat bertahan, satu tackle bersih Fabinho mampu menyelamatkan timnya dari kebobolan. Pada cuplikan ini, Martinelli mampu melewati Van Dijk. Dari belakang, Fabinho melakukan tackle. Martinelli pun terjatuh dan tak sempat melakukan tendangan. Tak hanya saat bertahan, saat menyerang pun ulah para tukang jagal ini cukup optimal. Yang paling nyata adalah gol kedua. Gol kedua diawali dari tekanan Fabinho pada Martinelli. Contohnya pada cuplikan ini. Tekanan Fabinho pada Martinelli membuat bola terlepas. Bola pun diterima Arnold. Arnold melakukan umpan jauh ke depan kepada Jota. Jota mampu menerimanya dan menjadikannya gol. Fabinho pun layak diacungi jempol berkat sumbangan 6 tackle-nya pada laga ini. Tackle-tackle-nya cukup krusial dalam membantu Liverpool mengalahkan Arsenal. Selain itu, aksi tackle-nya pun terbilang bersih karena hanya satu kali yang menjadi pelanggaran. Oke sobat semua, dapat disimpulkan bahwa pemposisian Arnold dan efektivitas tackle menjadi kunci kemenangan Liverpool. Sebaliknya, meskipun bermain dengan cara pressing yang sama, tetapi Arsenal terlihat lebih kesulitan keluar dari tekanan pressing Liverpool. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi, goodbye!